Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kali ini kembali saya akan membawakan kisah dari Mas Wira atau akun Twitternya yang bernama Restu Wiraatmaja. Kisah ini penulis dapatkan dari narasumber. Dan narasumber itu adalah teman dari penulis sendiri yang merupakan seorang santri asal Bandung, Jawa Barat. Sebut saja namanya adalah Rizal. Kejadian 4 tahun yang lalu masih terngiang-ngiang di pikiran Rizal. Kisah ini menyimpan banyak hikmah di dalamnya. Jangan lupa, untuk teman-teman yang belum follow akun dari Restu Wiraatmaja, teman-teman bisa follow ya. Untuk linknya nanti saya bagiin di deskripsi. Untuk selebihnya biasa kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Awal cerita ini bermula ketika awal pembangunan pesantren, di mana pembangunan ini awalnya bertujuan membangun hotel. Namun lambat laun, karena daerah itu sebagai awal penyebaran dakwah, akhirnya disulaplah menjadi sebuah pesantren hafidh atau hafidhoh. Di belakang pesantren sendiri terdapat sebuah batu yang konon katanya sebagai awal permasalahan dari teror mematikan ini. Para pekerja diperintahkan untuk menghancurkan batu tersebut. Segala alat berat dikerahkan untuk menghancurkan batu itu. Namun, hal yang tidak mengenakan terjadi secara cepat. Entah ini kebetulan atau bagaimana, para pekerja yang bertugas menghancurkan batu itu meninggal dunia secara tiba-tiba. Setelah kejadian ini, proyek dihentikan. Namun, batu itu tetap untuk tidak dihancurkan karena permasalahan yang bersifat tidak logis. Bandung tahun 2017. Pesantren itu sudah dibangun dengan luas, hanya saja ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh para santri saat itu. Santri dilarang untuk merusak, menghancurkan, atau duduk, bahkan berjingkrak-jingkrak di atas batu keramat belakang pesantren. Ada seorang santriwati bernama Cahaya. Dia merupakan santri penghafal Al-Quran yang kebetulan sedang semangat-semangatnya untuk menghafalkan Al-Quran. Cahaya pun mencari ruang yang nyaman untuk menghafalkan Al-Quran, dan tempat yang dituju adalah batu besar tersebut. Dari sinilah awal mula kejadian teror mematikan itu menyetubuhi seluruh nadi pesantren yang memiliki santri ratusan. Cahaya menghafalkan Al-Quran di batu itu sambil berjingkrak-jingkrak kesenangan karena hafalannya sudah banyak. Cahaya lupa akan pantangan yang berlaku di pesantren itu untuk tidak menghafalkan Al-Quran di batu itu, apalagi sambil berjingkrak-jingkrak di atasnya. Sontak saja, seluruh penghuni di batu itu marah besar dan menyerang seluruh santri yang ada di sana. Tepat di malam Jumat Kliwon. Setelah acara marhaban selesai, Cahaya tidak sadarkan diri. Teman-temannya mengira bahwa Cahaya ini kelelahan atau sedang sakit. Namun setelah para pengurus mendekatinya, Cahaya berteriak kencang seperti orang marah. Seluruh santriwati yang berada di dekat Cahaya langsung berlari terbirit-birit untuk menghindari serangan Cahaya. Namun ternyata yang merasuki tubuh Cahaya adalah Raja Jin Kafir yang sebelumnya telah mempersiapkan pasukannya untuk menyerang santri lainnya.
Seluruh jajaran pesantren sangat panik saat itu. Para santri yang sedang menaiki tangga harus terjatuh karena kerasukan para pasukan jin kafir. Beberapa yang lain ada yang menyerang santri lainnya dan kerasukan kembali. Dan kerasukan massal pun terjadi. Astagfirullah. Para santriawan atau santri laki-laki juga ikut turut menangani beberapa santriwati yang kerasukan. Namun naasnya, mereka juga terkena imbasnya. Momen kerasukan massal itu menyambar cepat hingga ke seluruh santri dan menyisakan beberapa santri saja yang salah satunya adalah Rizal. Rizal kebingungan saat itu. Para ustadz segera turun tangan untuk menetralkan kondisi yang super kacau. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk menyembuhkan para santri yang kerasukan. Rizal langsung menuju kamar dan menutupnya rapat-rapat. Mereka yang kerasukan segera menyerang santri lainnya yang belum kerasukan. Tentu saja bagi mereka yang selamat sangat ketakutan ketika menghadapi situasi yang mengerikan ini. Walaupun berada di kamar, tetap saja Rizal diteror oleh mereka yang sedang kerasukan. Betapa seramnya kasus ini hingga akhirnya sesepuh dari desa itu turun tangan. Cahaya, sebagai awal mula orang yang kerasukan, harus diinterogasi secara langsung terhadap sesepuh desa itu. "Keluar maneh!" teriak sesepuh itu kepada sosok yang merasuki Cahaya. Sosok yang merasuki Cahaya hanya tertawa-tawa sambil menggerot giginya hingga berbunyi nyaring. "Budak iya, parantos ngaduluk imah kuring. Kuring mual kalau dugi kasadanya naliran ngaganggu imah kuring," kata sosok yang merasuki Cahaya. Kemudian Cahaya diikatkan di sebuah kursi, lalu dikelilingi oleh para santri untuk membacakan Al-Quran. "Upami maneh mual keluar, bacaan ieu bakal ngabakar maneh," ucap sesepuh itu. "Direnken, bodoh." Dan sesepuh itu memerintahkan santri lainnya untuk membaca salah satu surah Al-Quran yang berguna untuk mengusir sosok itu. Cahaya menjerit kesakitan. "Panas, ulah teraskeun!" teriak sosok itu. "Keluar maneh!" teriak sesepuh itu sambil menekan pelipis mata Cahaya dengan kuat. Urat di sekujur tubuh Cahaya tampak keluar dengan jelas. Mencoba untuk memberontak agar bisa menghentikan bacaan itu. Namun dia tidak berdaya karena bacaan itu sangat kuat dan membakar tubuhnya. Setelah setengah jam proses pengusiran Raja Jin Kafir itu, Cahaya pun pingsan dan tidak sadarkan diri. Bersamaan dengan itu, para santri yang kerasukan yang sedang menyerang santri lainnya pingsan dan tidak sadarkan diri. "Entong caket batu, aranjeuna tetep henteu aca nyerah dina serangan," ucap sesepuh itu. Para ustadz dan pengurus di sana mematuhi perintah itu. Cahaya sudah terbebaskan dari teror mematikan yang menyerangnya. Sesepuh dari desa itu meyakini bahwa adanya ketidaksopanan pada diri Cahaya sehingga dia bisa dirasuki oleh penghuni batu itu. Cepat atau lambat, mereka akan datang dengan jumlah yang lebih banyak jika hal itu terulang kembali. Semenjak kejadian itu, banyak santri yang menaati pantangan yang berlaku untuk meminimalisir terjadinya kejadian yang tidak mengenakan kembali. Ja'far, yang merupakan teman dekat Rizal, tidak mempercayai hal itu. Dia bahkan berani menantang penghuni dari batu itu. Mana yang katanya Raja Jin, hah? Gara-gara dia, teman-teman kita semua kesurupan. Fuck lah buat para jin. Astagfirullahaladzim, maki Ja'far di hadapan batu itu. Rizal segera memukul kepala Ja'far. "Ulah atuh Zal, kunaon maneh?" tanya Ja'far. "Ayo balik ah," pinta Rizal. Rizal walaupun dia tak mampu melihat dengan jelas sosok itu, namun dia sedikit merasakan kehadiran mereka yang berada di sekitaran batu itu. Inilah yang membuat dia menarik Ja'far.
agar segera pulang ke pondok. Tanpa disadari, Ja'far melanggar pantangan yang dibuat sesepuh itu. Selepas Ja'far memaki-maki batu itu, cahaya berulah kembali. Dia kerasukan sosok yang berbeda, namun masih segolongan dengan jin kafir itu. Sudah aku katakan, kalian jangan pernah mengganggu kami. Tak ada pilihan lagi. Aku akan membunuh tubuh ini, ancam sosok yang merasuki cahaya. Kala itu para santri sedang mengaji. Mendengar cahaya yang diketahui kerasukan, para ustadz di sana langsung turun tangan dan menghentikan sosok yang merasuki cahaya agar tidak menebarkan para pasukannya ke seluruh penjuru pesantren. Rizal dan Ja'far yang mengetahui itu langsung merinding. Rizal tahu bahwa penyebab masalah ini adalah Ja'far yang melanggar pantangan dari sesepuh itu. Cahaya langsung berlari ke arah dapur. Seluruh santri dan para ustadz segera menghentikan cahaya. Namun hal yang tidak diduga terjadi dengan begitu cepat. Cahaya hampir saja menghujamkan pisau ke tubuhnya sebelum dihentikan oleh ustadz. "Hentikan cahaya, hentikan!" teriakan ustadz itu. "Santrimu telah merusak citra buruk kami. Dia yang terlebih dahulu mengganggu ketenangan kami," teriak cahaya yang dirasuki. Tatapan cahaya sangat mengerikan. Bibirnya selalu bergumam sesuatu yang bisa dikenali oleh orang-orang Sunda saja. "Panggil sesepuh itu sekarang," perintah ustadz itu sambil menahan pisau di tangan Citra. Sosok itu terus memberontak dan melawan cekalan ustadz. "Bawa Citra ke aula, ikat dia dengan tali," perintah ustadz itu. Para santri dan ustadz yang lainnya segera membawa Citra ke aula dan menarik paksa pisau yang masih berada di genggamannya. Sesepuh itu datang untuk kedua kalinya. Dia gak kesal karena para santri di pondok itu tidak bisa menjaga tutur kata dan adabnya terhadap para penghuni di sekitaran pesantren. "Jika kalian mau hal ini terjadi, maka santri ini akan direnggut nyawanya. Jangan bermain-main dengan para lembut yang sudah menghuni tempat ini ratusan, bahkan ribuan tahun," ucapnya. Sesepuh itu memerintahkan kepada para santri untuk membacakan Al-Quran di hadapan santri. Sosok yang merasuki cahaya memaki-maki sesepuh itu dalam bahasa Sunda. Kira-kira seperti ini jika diartikan. "Kau sesepuh di sini, seharusnya kau jaga tempat ini," teriaknya. Sesepuh itu hanya terdiam sambil membasuh wajah cahaya dengan air yang sebelumnya dia doakan terlebih dahulu. "La haula wala quwwata illa billah," ucap sesepuh itu sambil membasuh wajah dan kedua tangan cahaya. Lantunan bacaan Al-Quran terus menggema di sekitaran cahaya. "Pesantren ini akan hancur jika masih mengganggu kami yang telah lama menghuni tempat ini," teriak sosok yang merasuki cahaya. "Wahai musuh Allah, keluarlah!" teriak sesepuh itu sambil memukul pundak cahaya sebanyak 3 kali. Dengan seketika, cahaya sadar kembali dan menangis. Sesepuh itu lalu memerintahkan para ustadz untuk mencari orang yang telah mengatakan yang tidak berguna di hadapan batu keramat itu. Ditariklah Ja'far untuk menghadap sesepuh itu. Sesepuh itu memerintahkan Ja'far untuk berdiam diri. "Kau mau tahu siapa saja mereka?" Ja'far hanya terdiam. "Pejamkan matamu," teriak sesepuh itu. Ja'far memejamkan matanya. Kedua tangan sesepuh itu membasuhi wajah Ja'far sambil membacakan bacaan khusus. "Bukalah matamu," perintah sesepuh itu. Ja'far membuka matanya dan hal yang tidak diinginkannya terjadi. Ja'far melihat seluruh makhluk penunggu batu itu sedang berjejer di sekelilingnya. Ada yang berkepala besar, berambut panjang, berbentuk ular, bahkan ada yang tingginya sampai ke atap pondok yang diperkirakan hingga 2-3 meteran tingginya. "Ah!" teriak Ja'far. Ja'far menutup matanya kembali. "Kau sudah lihat? Mereka sangat banyak, sebanding dengan satu kerajaan.
Di sana mereka selalu berjaga-jaga dan memperhatikanmu. Bersikap sopanlah terhadap alam, maka alam akan sopan terhadapmu, ucap sesepuh itu. Ja'far pun meminta untuk ditutupinya kembali mata batinnya. Sesepuh itu mengabulkannya. Setelah ditutup, Ja'far langsung menangis ketakutan. Rizal yang sebagai teman dekatnya langsung menemui Ja'far dan menenangkannya. Sesepuh itu juga berpesan bahwa di tanah Sunda ini, mereka merupakan penghuni yang mendiami wilayah dekat pesantren. Pesan untuk semuanya, teror mematikan ini jangan sampai kalian ulang kembali, karena mereka telah lama mendiami tanah Sunda, ucap sesepuh itu. Semenjak 2 tragedi mematikan itu, para santri dilarang mendekati batu dekat pesantren dan selalu menjaga adab dan akhlak terhadap bangsa gaib, karena mereka bisa melihat kita, namun kita tak semuanya mampu untuk melihatnya. Semoga kisah ini akan bermanfaat bagi kita semua, agar selalu menjaga tutur kata bahkan kelakuan kita terhadap sesuatu yang berada di sekitaran kita, karena mereka juga sama seperti kita, hanya dimensi saja yang memisahkan kita. Selesai. Terima kasih buat Restu Wiratmaja yang sudah mengizinkan ceritanya untuk di-up di Fakta Sejarah, dan tentunya makasih banyak ya teman-teman ya udah mau menyimak kisah ini di sini. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.